Sesi 3. Aplikasi program Adobe Illustrator bagian 1. Membuat media publikasi brosur sederhana. Tujuan dari sesi 3 ini adalah agar siswa mampu merancang desain brosur sederhana menggunakan fitur-fitur dasar pada Adobe Illustrator. Yang kedua adalah agar siswa mengetahui fitur dasar dan fungsi-fungsi tools dalam program Adobe Illustrator. Jadi yang kedua ini bersifat pengenalan. Sedangkan yang ketiga adalah mengaplikasikan penggunaan fitur dan tools tersebut untuk membuat desain brosur sederhana. Jadi pada yang kedua, siswa akan mengetahui tools-tools dasarnya, dan yang ketiga adalah aplikasi. Kita mulai dari yang pertama. Dan yang pertama adalah pengertian tentang dasar-dasar layout pada desain brosur sederhana. Prinsip dasar layout. Layout dimengerti sebagai tata letak dari elemen-elemen desain yang dirancang sedemikian rupa pada suatu media sesuai dengan konsep dan pesan yang hendak dikomunikasikan. Contohnya adalah tampilan berikut ini. Ini adalah tampilan dari website detik.com. Detik.com menempatkan menu-menunya di bagian atas, ya. Ada dua lapis menu, yaitu atas dan bawah. Berita utama beserta thumbnail gambarnya diletakkan di bawahnya, dan yang menjadi headline ada di tengah-tengah ini. Di sini memang sengaja dikosongkan untuk ruang iklan bagi pemasang iklan di detik.com. Ini adalah contoh tata letak dari media digital, dalam hal ini website. Sedangkan berikut ini adalah contoh penerapan layout pada media cetak. Di sini ada Kompas, harian Kompas, koran Kompas ya. Di sini foto, di sini ada informasi-informasi grafik ya. Dan di sini ada headline. Sedangkan pada samping kanan ini adalah promo produk kopi Starbucks yang bekerja sama dengan BCA Credit Card ya. Dan fokus dari objek yang dijadikan promo ada di tengah ini, yaitu 3 gelas varian kopi ini. Elemen-elemen layout kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah elemen teks ya, seperti ini. Yang kedua adalah elemen visual, dan yang ketiga adalah elemen tak terlihat. Elemen teks berperan untuk menyampaikan pesan secara eksplisit. Teks mampu mengungkapkan makna-makna yang tak terdefinisikan oleh elemen lain, misalnya elemen gambar dan elemen foto. Desain yang berfokus pada pengolahan tata letak teks dikenal dengan istilah tipografi, yang nanti akan kita bahas pada sesi keempat. Ini adalah contoh teks. Karena pada umumnya, sebuah gambar yang menerjemahkan kata benda akan lebih mudah divisualkan ketimbang kata sifat. Contohnya, kita akan lebih mudah mendefinisikan gambar apel atau botol ketimbang mendefinisikan kata hikmat atau bingung. Ya. Kalau kita sedang mendefinisikan kata bingung, biasanya digambarkan oleh orang yang ekspresinya sedang kebingungan, atau bahkan perlu ditunjukkan dalam bentuk gambar bergerak. Sedangkan teks bisa langsung akurat pada pengertiannya. Elemen yang kedua adalah elemen visual. Elemen visual adalah segala sesuatu yang terlihat pada layout selain elemen teks. Misalnya, foto ataupun gambar ilustrasi. Elemen tersebut antara lain garis, warna, bentuk, ruang, dan juga tekstur. Sedangkan yang ketiga adalah elemen tak terlihat. Elemen tak terlihat pada prinsipnya adalah suatu elemen yang menjadi bagian yang tidak terlihat, namun elemen tersebut mendefinisikan konsep teks ataupun grafik pada poster tersebut. Ini nanti bisa kita terangkan lebih jelas pada subbagian alignment.
Ini contohnya. Elemen tak terlihat di sini adalah, di sini ada semacam garis tengah yang memisahkan keduanya, di mana kedua teks ini rata kiri dan rata kanan. Meskipun ini tidak terlihat, tapi dari peletakan teksnya, dari tata letak teksnya, kita bisa mendefinisikan bahwa poster ini terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Ya. Ini berbeda dengan konsep elemen ruang kosong. Elemen ruang kosong dipahami sebagai suatu elemen yang digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan keberadaan persepsi kedalaman atau jarak, sehingga seolah-olah terlihat oleh indera penglihatan mata, dan objek itu terasa jauh atau dekat, tinggi atau rendah, kosong atau padat, itu semua ditentukan oleh ruang kosong. Jadi contohnya di sini ada ruang kosong lingkaran, dan di dalamnya ada logotype Jogja Istimewa. Ini adalah contoh. Jadi ini elemen teks di sini, ini elemen ilustrasi, gambar, ini elemen visual, kotak dan sebagainya, bentuk, ini ada elemen warna. Nah, elemen tak terlihat adalah garis yang menghubungkan ketiga kotak ini, ya. Elemennya sendiri tidak terlihat, tapi kita bisa mengerti bahwa ini kotak ini berurutan. Ini disebut elemen tidak terlihat, sedangkan ruang kosong adalah di sini. Jadi itu perbedaan antara elemen ruang kosong dan elemen tak terlihat. Prinsip dasar layout. Yang pertama adalah kontras. Kontras pada prinsipnya adalah penggunaan elemen desain secara kontras, yang akan membuat elemen yang satu lebih menonjol dari elemen yang lain. Elemen yang dikontraskan bisa berupa teks, warna, bentuk, dan sebagainya. Contohnya pada gambar ini, jika warna teksnya tidak terang, maka gambarnya teksnya tidak akan jelas. Ya. Sedangkan pada contoh di samping kanan, ini background full berwarna putih, sehingga fokus audiens bisa pada teks dan gambar pada poster tersebut. Gambar terlihat lebih jelas. Prinsip yang kedua adalah alignment. Alignment yaitu penempatan objek-objek yang menjadi elemen desain ke dalam suatu garis lurus atau garis bisa juga lengkung sebetulnya. Garis lurus atau lengkung yang dimaksud bukanlah garis imajiner, linear, bukanlah garis linear maksud kami yang tampak secara visual seperti pada contoh ini tadi ya. Bukan seperti ini ya maksudnya, bukan seperti ini. Dan ini lebih mirip dengan elemen tak terlihat ya. Karena contohnya ini adalah penempatan kotak di sini ya. Satu garis lurus ini kotaknya. Grids yang menjadi tempat untuk menata kotak ini tidak terlihat pada desain final nanti. Tapi ketika Anda menggunakan Adobe Illustrator, ini akan terlihat, ini menjadi garis bantu. Jadi prinsipnya alignment adalah menata sesuai garis yang kita kehendaki, baik itu garis lengkung ataupun garis lurus. Contohnya di sini, credit title dari poster ini rata kanan, sesuai dengan garis di pinggir sini. Berikutnya adalah repetition atau pengulangan, yaitu bentuk pengulangan elemen-elemen desain sebagian ataupun seluruhnya. Ini contoh ilustrasi dari pengulangan bentuk lengkung, bentuk lingkaran. Di sini ada lingkaran 4 buah, di sini ada lingkaran besar 1 buah, dan ini hampir setengah lingkaran. Sedangkan ini adalah elemen-elemen lengkung bagian dari lingkaran. Berikutnya adalah poster ini adalah poster TV, ya, dari film berjudul The Truman Show. Maksud kami gambar TV, ya. Ini TV-nya benar-benar diulang, bukan hanya elemen bentuknya, tapi benar-benar TV-nya diulang. Yang ketiga adalah proximity, maksud kami yang keempat adalah proximity atau unity. Yang dimaksud dengan proximity atau unity lebih mengacu kepada prinsip kesatuan dan keterkaitan. Dalam hal ini bisa diwakili oleh warna, bentuk, ataupun gambar. Contoh di sini, warna kuning, ada kesatuan dengan warna kuning di sini, ya. Dan di sini warna bentuk kotak dan bentuk segitiga pada dasarnya adalah dua bentuk yang berbeda,
namun masih ada keterkaitannya, karena di dalam kedua bentuk ini masing-masing ada gradasi yang mengecil dari bentuk tersebut. Contoh di sini adalah film Artificial Intelligence, di mana huruf A dan I masih merupakan satu kesatuan. Berikutnya adalah balance. Istilah balance mengacu pada komposisi elemen desain, baik warna, bentuk, ataupun gelap terang, dan elemen-elemen yang lain, secara simetris maupun asimetris. Ini adalah contoh komposisi balance yang asimetris, di mana ini komposisi foto di paruh tepat separuhnya, ya, tengah, yang satu fokus pada wajah, yang lain fokus pada badan. Sedangkan ini adalah balance dalam konteks simetris, ya, di mana komposisinya kanan, kiri, atas, bawah sama, meskipun gambarnya berbeda. Berikutnya adalah sequence atau urutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mario Garcia dan Peggy Starks pada tahun 2007, di wilayah-wilayah penggunaan bahasa dan tulisan Latin, orang cenderung membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Prinsip desain sequence mengacu pada konsep tersebut, yaitu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Urutan atau alur pembacaan kebanyakan didesain berdasarkan kecenderungan itu. Namun tidak hanya itu, arah gerak mata juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, berupa pemberian emphasis atau pembedaan pada suatu objek atau penekanan, seperti warna, ukuran, style, dan sebagainya. Contohnya adalah poster di samping kanan ini. Poster ini membuat prioritas dan mengurutkan dari yang harus dibaca hingga yang boleh dibaca belakangan. Contohnya adalah call for paper. Ini cop dari pemberi informasi, dan tulisan call for paper menjadi tulisan pertama yang dibaca. Dan ini adalah cara mengikutinya di bawah ini. Ini masih sequence. Sequence dibagi menjadi beberapa jenis, dan kami memberi contoh 4 jenis, yaitu sequence tipe set, di mana huruf dibaca membentuk set. Kita biasa membaca dari kiri ke kanan, kemudian menyamping, kiri kanan lagi, nyamping lagi, kiri kanan lagi. Itu didefinisikan sebagai tipe set. Berikutnya adalah sequence tipe C, yaitu di mana kita membaca dari kiri ke kanan, terus ke bawah, kemudian kiri ke kanan lagi. Berikutnya adalah tipe L, di mana kita cenderung melihat informasi dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Dan yang berikutnya adalah tipe I, di mana kita fokus dari atas ke bawah, ya, seperti dua poster ini, dari atas ke bawah. Yang terakhir adalah emphasis. Emphasis mengacu pada penekanan terhadap elemen yang dianggap penting. Salah satu pembentuk emphasis adalah kontras. Penekanan tersebut bertujuan untuk membangun sequence. Selain kontras, emphasis juga diciptakan lewat elemen layout yang mengandung pesan-pesan yang unik, emosional, atau kontroversial, dan efeknya akan lebih kuat dalam menarik orang untuk membacanya. Contohnya adalah poster di samping ini. Penekanannya atau emphasisnya adalah pada African films, di mana teks African films berwarna putih sangat kontras dengan background-nya. Dan background-nya menjadi menarik karena background-nya ini adalah siluet dari suatu daerah seperti di Afrika begitu ya. Dan pada bagian bawahnya seperti gedung-gedung, seperti dua peradaban yang sangat kontras. Oke, untuk mengenali fitur-fitur Adobe Illustrator, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua.